Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa seolah-olah orang-orang sukses di bidang investasi digital itu selalu muncul tiba-tiba? Satu hari kita lihat mereka sebagai anak muda biasa. Besoknya tiba-tiba sudah jadi jutawan dengan mobil sport dan julukan Raja Kripto. Fenomena Timothy Ronald adalah salah satu yang paling mencolok di Indonesia. Kekayaan yang diperoleh di usia yang sangat muda, narasi cuan yang fantastis, dan janji-janji kebebasan finansial. Ini semua memang memukau. Tapi, tunggu dulu. Di balik gemerlap cuan yang diekspos di media sosial, ada satu pertanyaan krusial yang harus kita bedah bersama. Berapa harga yang harus dibayar? Berapa banyak kerugian dan resiko yang sengaja tidak diangkat ke permukaan? Hari ini, di kanal Mau Cuan Dong, kita akan melakukan deep dive kritis, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melindungi dompet kita. Karena dalam dunia cuan, cerita sukses itu mudah dijual, tapi manajemen resiko itu yang menyelamatkan kita dari kehancuran. Ketika kita melihat aset fantastis seorang raja kripto, yang kita lihat adalah puncak gunung es. Yang tidak kita lihat adalah seluruh gunung es yang terendam di bawah air, yang diwakili oleh volatilitas pasar yang brutal. Kripto itu ibarat lautan lepas. Setiap orang yang berhasil sampai di daratan dengan kapalnya utuh akan berfoto di pantai. Tapi mereka jarang sekali bercerita tentang badai yang mereka hadapi atau tentang kapal-kapal lain yang karam di tengah jalan. Inilah yang disebut dengan survivorship. Faktanya, sebagian besar trader retail, terutama di pasar berisiko tinggi seperti derivatif kripto, tidak bertahan lama. Data global menunjukkan bahwa lebih dari 90% trader retail justru kehilangan uang mereka. Kenapa? Karena mereka masuk dengan narasi cepat kaya dan Misalnya, pada saat pasar kripto jatuh drastis, seperti bear market tahun 2022. Bahkan, investor kripto veteran sekalipun mengalami kerugian puluhan persen, atau bahkan ratusan miliar. Poin kedua ini adalah yang paling sensitif. Banyak influencer atau raja kripto yang kekayaannya bukan hanya berasal dari trading murni, tetapi juga dari monetisasi branding dan edukasi. Ini adalah pergeseran model bisnis yang cerdik. Di dunia ini, orang yang paling kaya saat zaman gold rush atau demam emas, Ketika seorang influencer menjual mimpi cuan kepada ribuan orang melalui produk digital, cash flow mereka menjadi sangat stabil dan jauh lebih minim resiko ketimbang trading harian yang penuh ketidakpastian. Modal yang masuk dari ribuan member ini bisa mencapai miliaran rupiah dalam waktu singkat. Ini adalah bicara soal kerugian. Bukan hanya kerugian modal yang perlu kita soroti, tapi juga kerugian mental dan psikologis. Dalam dunia digital, influencer kripto sangat piawai dalam menciptakan atmosfer fear of missing out atau FOMO. Mereka memamerkan pencapaian, mobil mewah, dan kehidupan. contoh kasus nyata. Ketika ada seorang influencer yang dengan percaya diri mengatakan, "Ini saatnya beli koin X." Dan ia membelinya dengan 10% dari asetnya yang puluhan miliar, kerugian 50% bagi dia mungkin hanya setara dengan uang jajan. Namun, ketika audiens awam, risiko di sini adalah transfer risiko dari influencer ke audiens. Mereka menciptakan katalisator emosi, dan audienslah yang menanggung konsekuensi terburuk dari keputusan impulsif tersebut. Jadi, setelah membedah di balik kilauan kekayaan seorang Timothy Ronald, pelajaran apa yang bisa kita petik untuk menjaga dompet kita? 1. Narasi cepat kaya hampir selalu lebih berisiko daripada narasi kaya bertahap. Kita harus menyadari bahwa kekayaan yang berkelanjutan dibangun di atas fondasi yang membosankan. Jangan biarkan dompet Anda jadi korban dari narasi mimpi cuan yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Jika deep dive kritis seperti ini bermanfaat untuk mencerahkan dompet dan pikiran Anda, jangan lupa subscribe ke Mau Cuan Dong. Karena di sini, kita tidak hanya membahas cara mencari cuan, tapi juga cara agar cuan kita tidak dicuri oleh risiko yang tidak kita sadari. Sampai jumpa di video selanjutnya.